Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semua, gimana nih kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita bisa belajar kembali nih di channel YouTube kesayangan kita, Sahabat Belajar Nusantara. Buat adik-adik yang mungkin belum subscribe, ayo nih, kakak ingetin untuk bisa segera subscribe agar nanti ketika kakak update atau upload video terbaru, nanti notifikasinya bisa masuk nih, sehingga adik-adik bisa segera bisa mengaksesnya. Pada kesempatan ini, kita akan belajar dua materi sekaligus berkaitan dengan bilangan. Nah, materi ini sebenarnya materi yang sudah pernah adik-adik dapatkan nih, cuman biasanya agak terlupa ya. Nah, materi bilangan ini menjadi sangat penting untuk belajar matematika hampir di semua bab, karena memang ini adalah operasi dasar yang harus adik-adik kuasai. Kita langsung saja nih masuk ke materinya. Nah, yang pertama kita akan belajar terkait dengan eksponen atau lebih familiar disebut dengan bilangan berpangkat. Baik, ada beberapa rumus dasar yang harus adik-adik kuasai. Yang pertama, kita punya rumus dasar A pangkat M dikali A pangkat N, itu adalah A pangkat M ditambah N. Jadi untuk sifat dasar yang pertama ini, ketika ada eksponen dikali, silakan pangkatnya ditambah. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 3 ditambah 5, yaitu 2 pangkat 8. Jadi kalau dikali pangkatnya silakan ditambah. Sedangkan kalau dibagi sifat eksponen itu pangkatnya malah dikurang. Misal 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 3. Nah ini pangkatnya malah dikurang. 6 dikurang 3. Sehingga kita peroleh 2 pangkat 3. Selanjutnya untuk sifat yang ketiga, nah ini benar-benar dikali nih. Kalau ada A pangkat M dipangkatkan N, jadi dipangkatkan 2 kali, ini benar-benar dipangkatkan atau dikali sifatnya. Misalkan gini nih, kalau ada 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi dengan 4, ini artinya 2 pangkat 3 dikali 4. Nah ini beneran dikali nih, 2 pangkat 12. Sifat yang keempat, A kali B pangkat N, ini semuanya dipangkatkan N. Contoh ya, misal kita punya 2A pangkat 3. Nah, ini artinya semuanya dipangkatin 3 nih. Jadi 2-nya pangkat 3, A-nya juga pangkat 3. Sifat selanjutnya, yang kelima, semua bilangan dipangkatkan 0 itu nilainya 1, kecuali 0 ya, karena 0 pangkat 0 itu bukan 1, tidak didefinisikan. Nah, misalkan nih, 5 pangkat 0 berapa nih nilainya nih? Ya, 1. Atau misalkan 3 pangkat 0 berapa? Ya, 1. Semua bilangan dipangkatkan 0 itu 1 ya. Nah, untuk sifat yang keenam, semua bilangan yang berpangkat negatif bisa jadi positif. Cuman kita pindah, kalau tadinya di atas, pindah ke bawah, begitu ya. Simpelnya begitu. Misalkan kita punya nih, 2 pangkat negatif 5. Nah, ini kan negatif nih. Ini bisa jadi positif nih kalau kita bawa ke bawah. Jadi 2 pangkat 5 seperti ini. Oke, sifat yang terakhir A pangkat M per N itu bisa kita buat dalam bentuk akar ya. Oke, ini nanti langsung ke materi bentuk akar saja. Baik, itulah sekilas materi tentang eksponen. Kita lanjut ke rumus dasar yang ada pada bentuk akar. Baik, untuk rumus yang ada pada bentuk akar, rumus yang pertama, kalau kita punya A pangkat 1 per M, itu bisa kita bentuk dalam bentuk akar. Jadi misalnya gini nih, kita punya 2 pangkat 1 per 3. Nah, ini bisa kita buat dalam bentuk akar nih. 2 diakarkan 3, seperti itu. Sifat yang kedua, A pangkat N per M, itu sama dengan A pangkat N diakarkan M. Contohnya gini nih. Contoh ya, misalkan kita punya 2 pangkat 2 per 5. Nah, ini bisa kita buat gini nih. 2 pangkat 2 diakarkan 5. Seperti ini. Oke. Sifat yang ketiga, kalau ada 2 penjumlahan ataupun pengurangan bentuk akar, di mana yang dalam akarnya sudah sama, maka kita cukup mengoperasikan bilangan yang ada di depannya saja. Contohnya gini ya. Misal kita punya 2 akar 3 ditambah 5 akar 3. Ini kan akar 3-nya sama nih. Yang dijumlahkan cukup angka depannya saja.
2 ditambah 5, akar 3-nya ngikut, gitu. 2 tambah 5 berapa? 7. 7 akar 3. Oke. Nah, berbeda dengan sifat yang ketiga, ketika bentuk perkalian, sifat yang keempat, 2, misalkan ya, 2 akar 3 dikali 4 akar 5. Untuk perkalian sendiri, nanti silakan yang luar dikali luar, yang dalam dikali dengan dalam, begitu. 2 kali 4, 8, 3 kali 5 itu 15. Seperti ini. Baik. Sifat yang kelima, bagaimana kalau bentuk akar? Akar A per B, misalkan akar 2/3. Nah, ini akarnya bisa dibagi rata ya. Akar 2 dibagi akar 3. Oke, ini adalah rumus dasar nih di bentuk akar. Selanjutnya ada lagi materi merasionalkan. Merasionalkan ini artinya mengubah penyebutnya, di mana bentuknya tidak lagi menjadi bentuk akar, seperti itu. Nah, hampir semuanya ini sama ya metodenya, di mana metode yang digunakan di sini adalah semuanya sama, metodenya adalah dengan cara dikali dengan faktor sekawan. Jadi nanti agar menghilangkan bentuk akar pada penyebutnya, nanti semuanya akan dikali dengan faktor sekawan. Nanti kita akan berlatih di soal saja ya. Baik, setelah kita mereview kembali semua materi bentuk akar dan eksponen, sekarang kita akan coba mengerjakan latihan. Kita mulai dari latihan yang pertama. Perhatikan ke depan. Bentuk sederhana dari 8pi kuadrat dan seterusnya. Nah, pertama kalau ada soal seperti ini, kita tulis kembali ya soalnya. 8p kuadrat Q pangkat 6 R pangkat 5 dibagi dengan 24 P pangkat 9 Q pangkat 2 R pangkat 7. Nah, untuk mengerjakan soal ini ya, yang harus diingat sama adik-adik, kita perhatikan di sini semuanya pangkatnya sudah positif ya. Kalau semua di soal pangkatnya sudah positif, bisa langsung kita eksekusi. Ya, caranya mudah, kita akan menyederhanakan dengan memperhatikan variabel yang sama. Perhatikan. Pertama, kita punya 8 dan 24. Ini bisa sama-sama dibagi 8 ya. 28 bagi 8, 1. 24 bagi 8 berapa? Benar, 3 ya. Selanjutnya kita punya variabel P. 1 di atas, 1 di bawah. Ini bisa disederhanakan kembali. Yang di atas pangkatnya, kalau dilihat, yang atas pangkatnya 2, yang bawah pangkatnya 9. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya, yang pangkat kecilnya habis. Yang pangkat besarnya masih ada, dengan cara dikurang pangkat yang kecil tadi. Jadi, 9 dikurang 2. Berapa? Oke, 7 ya. Selanjutnya, Q pangkat 6, Q pangkat 2. Q pangkat 2 lebih sedikit, habis. Q pangkat 6-nya masih. 6 dikurang 2 berapa? Oke, 4. Selanjutnya R pangkat 5 dan R pangkat 7. Berarti R pangkat 5 habis, yang pangkat 7 masih ada. 7 dikurang 5 berapa? 2. Baik, kita akan tuliskan sisanya. Oke, sisanya siapa nih? Yang di atas sisanya ternyata tinggal Q pangkat 4. Yang di bawah masih ada 3. Kemudian ada P pangkat 7. Dan ada R pangkat 2. Oke, kita dapatkan hasilnya adalah opsi yang mana nih? Iya, yang B. Oke ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini bisa diperhatikan ya di depan. Sekilas soal ini sama dengan soal nomor 1. Jadi sekilasnya sama, cuma ada perbedaannya nih. Nanti bisa dilihat apa sih perbedaannya. 7x pangkat 3, Y pangkat negatif 4, 84, X pangkat negatif 7, Y pangkat negatif 1. Ini ya soalnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada pangkat negatif. Ya. Nah, pangkat negatif inilah yang akan kita rubah. Agar dia bisa menjadi pangkat positif, caranya ditukar yang di dalamnya. Yang atas jadi di bawah, yang bawah jadi di atas. Oke, kita tukar dulu. Berarti 84-nya jadi di atas ya. Kemudian ada X pangkat negatif 7 dan Y pangkat negatif 1. Sedangkan yang di bawah ada 7,
ada X pangkat 3 dan Y pangkat negatif 4. Nanti diingat ya, kita belum bisa mencoret kalau pangkatnya belum semuanya positif, ya, agar memudahkan. Pertama yang sudah positif ditulis dulu, ada 84 di atas, ada 7 di bawah, dan X pangkat 3. Baik, kalau kalian perhatikan, di sini ada X pangkat negatif 7, tapi dia ada di atas. Ini bisa jadi positif, tapi ditukar seperti sifatnya tadi ya, di rumus dasar. Jadi yang tadinya di atas kita bawa ke bawah, jadi X pangkat 7. Oke, selanjutnya, Y pangkat negatif 1 juga negatif, tapi ada di atas. Kita bawa ke bawah, sehingga ada Y pangkat 1. Nah, ada Y pangkat negatif 4, negatif di bawah, kita bawa ke atas. Sehingga dia menjadi positif. Nah, ketika semuanya sudah positif, baru kita bisa mencoret. Pertama, ada 7 dengan 84 ya, sama-sama bagi 7, 7 habis. 84 bagi 7 berapa? Iya, 12. Kemudian mana lagi nih yang bisa disederhanakan? Y. Y itu satu di atas, satu di bawah. Yang di bawah kecil, maka habis. Yang di atas 4 dikurang 1 artinya 3. Yang X tidak dicoret karena berada di posisi yang sama-sama di bawah. Berarti yang atas tinggal siapa nih? Ada 12 sama Y pangkat 3. Yang di bawah masih ada X seperti sifatnya ketika dikali pangkat ditambah. 3 ditambah 7 hasilnya 10. Selesai. Ya, kita peroleh 12 Y pangkat 3 dan per X pangkat 10. Baik, kita lanjut. Mudah ya? Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Baik, di soal nomor 3 kita mulai ketemu nih dengan bentuk akar. Nah, soal yang seperti ini soal bentuk akar. Kita tulis ulang ya soalnya ya. Akar 75 dikurang akar 48 ditambah akar 27 ditambah 2 akar 12. Perhatikan, ini belum bisa dihitung ketika dalam akarnya berbeda. Tapi kita bisa kebantu dengan opsinya, semuanya ada angka 3 ya, artinya ini dipecah menggunakan perkalian 3. 75 itu 25 kali 3, 48 itu 16 kali 3, 27 itu 9 kali 3, 12 itu 4 kali 3. Seperti ini ya. Kita tulis ulang. Oke, ini adalah akarnya. Ini adalah akar. Ini ada 2 ya di luar akar. Nah, kita keluarkan semuanya dari akar. Akar 25 berapa? 5 ya. 3-nya tidak bisa keluar, biarkan. Akar 16 berapa? 4, 3-nya nggak bisa keluar. 9 berapa? 3, oke. Nah, selanjutnya perhatikan, akar 4 itu adalah 2. Tapi 2 ketemu 2 itu dikali sifatnya, jadi 4. Akar 3. Nah, seperti sifat akar yang dihitung cuma depannya ya. 5 kurang 4, yaitu 1, tambah 3, 4 tambah 4, 8. Jadi kita dapat hasilnya adalah 8 akar 3. Baik, sampai sini kakak harap semuanya bisa paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, di nomor 4 masih soal bentuk akar, tapi di sini sepertinya kita diminta untuk mengali ya. Jadi di soalnya ada 2 akar 2 min akar 6 dikali akar 2 ditambah akar 6. Nah, ini cara ngalinya seperti perkalian pada aljabar pada umumnya, perkalian antar suku ya. Nah, pertama, 2 akar 2 dikali 2. 2 akar 2 dikali akar 2 itu adalah akar 4, gitu ya. Selanjutnya, 2 akar 2, kalau bisa dilihat, ini 2 akar 2 dikali dengan akar 6 ya. Caranya berarti 2 akar 6 dikali dengan akar 2 itu akar 12 ya. Selanjutnya, negatif akar 6 dikali dengan akar 2, yaitu negatif akar 12. Benar ya? Terakhir, negatif akar 6 ditambah akar 6. Negatif kali plus itu negatif. Akar 6 dikali akar 6 itu akar 36. Baik. Nah, sekarang kita keluarkan akar 4 itu 2 ya. 2 ketemu 2 jadilah 4. Oke.
Kemudian kalau kita perhatikan di sini 2 akar 12 dikurang dengan akar 12. Ini kan sebenarnya ada angka 1 ya, tapi tidak ditulis. Jadi kita boleh tuliskan. 12 dikurang 2 dikurang 1 itu 1 akar 12. Jadi akar 12 ya, seperti sifatnya tadi, bahwa yang dihitung cukup angkanya saja, 2 kurang 1. Kemudian akar 36 itu adalah 6. Kita peroleh akar 12, 4 dikurang 6 itu dikurang 2 ya. Sehingga, nah, sebenarnya kita sudah dapetin jawabannya. Cuman karena ini soalnya berbentuk pilihan ganda, sehingga kita harus mengubah bentuknya. Kalau akar 12 itu perkalian 4 kali 3, betul ya? Nah, akar 4 itu 2 akar 3. Oke, kalau ya 2 ini bisa kita rubah jadi 2 kali 1. Kalau diperhatikan, ini 2-nya sama-sama perkalian 2. 2-nya ditarik keluar. Sisanya berarti ada akar 3 untuk suku yang di depan, yang di belakang kalau 2-nya dikeluarin tinggal min 1. Jadi kita dapat hasilnya adalah yang C. Sampai sini paham ya? Baik, kita lanjut ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini kalian akan belajar merasionalkan seperti tadi ya. Sudah saya sampaikan, kakak sampaikan, kita akan belajar merasionalkan. Perhatikan, soalnya adalah 8 akar 5 min akar 3. Nah, cara merasionalkannya gimana? Pertama ditulis ulang aja dulu soalnya. Nah, setelah itu, seperti yang disampaikan tadi, dikali dengan sekawan. Sekawan itu angkanya sama kayak yang di bawah nih. Berarti akar 5 sama akar 3. Bedanya kalau tengahnya min, sekawan itu tandanya plus gitu. Nah, yang atasnya tinggal ditulis ulang kan ya, akar 5 plus akar 3. Sekarang kita kali nih. Ya, kita kali. Yang bawah dikali. Akar 5, kalau bisa dilihat ini, akar 5 dikali akar 5, itu akarnya hilang. Atau akar 25 atau 5 aja, akarnya hilang aja gampangnya. Jadi kalau ada 2 bentuk akar yang sama dikali, akarnya hilang gitu ya. Kemudian min kali plus jadilah min, akar 3 dikali akar 3 itu adalah 3. Yang di atas karena bukan sekawan, kita cuma tuliskan saja. Ada perkalian 8 dengan akar 5 ditambah akar 3. Berapa nih hasil dari 5 dikurang 3? Berapa hasilnya? Iya, betul. Sama dengan 2. Nah, sehingga kita peroleh nih untuk yang atas, 8 dibagi 2 itu bisa ya, artinya hasilnya adalah 4. Sisanya adalah akar 5 ditambah akar 3. Jadi kita dapat, ini sudah benar sampai sini, tapi kalau mau dimasukkan ke dalam bisa ya, 4 akar 5 ditambah 4 kali akar 3, 4 akar 3. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 4 akar 5 ditambah 4 akar 3. Opsi D. Oke. Lanjut. Satu soal terakhir, ini adalah eksponen, tapi bentuknya berpangkat ya, eksponen berpangkat variabel. Bagaimana nih cara menyelesaikannya? Baik, cara menyelesaikannya mudah ya. Kita tulis dulu, 1/4 dipangkatkan 3x min 1 sama dengan 32 pangkat X plus 5. Nah, kita rubah 1/4 dan 32 ini ke dalam perpangkatan terkecil, yaitu 2 pangkat ya. Kalau 1/4 itu 2 pangkat berapa ya? Kalau 4 kan 2 pangkat 2. 1/4 itu artinya kalau 4 kan 2 pangkat 2 gitu ya. Kalau 1/4 itu artinya dipangkatkan min, kasih min saja. Oke, 3x min 1. Nah, untuk 32 itu 2 pangkat berapa nih? Pangkat 5 ya. Baik, X plus 5. Nah, karena ini duanya sudah sama, berarti 2 yang bawahnya bisa dicoret. Kita tinggal selesaikan persamaan atasnya saja ya. Nah, caranya gimana nih? Caranya tinggal dikali ke dalam ya, seperti ini. Oke. Min 2 kali 3x itu adalah min 6x. Min 2 dikali min 1 itu artinya plus 2. Kemudian 5x ditambah 5 kali 5 itu berapa? 25. Kita kumpulkan x ke dalam satu ruas ya. Berarti min 6x. Ini 5x pindah ruas plus jadi min ya kalau pindah ruas ya.
Ini 25-nya tetap, tapi plus 2-nya yang mengalah pindah ruas. Sehingga kita peroleh min 6x min 5x, jadinya min 11x, 25 dikurang 2 berapa? 23. Sehingga x-nya dapat nih 23 dibagi negatif 11. Yang mana hasilnya nih? Oke, terlihat ya hasilnya adalah yang opsi D. Nah, selesai sudah kakak menjelaskan terkait dengan eksponen dan materi bentuk akar. Tentu tidak cukup kalau adik-adik hanya belajar apa yang kakak ajarkan. Namun ini sudah menjadi bekal, karena tadi ada materinya kan? Nah, kakak harapkan adik-adik itu bisa berlatih nih, lebih giat lagi dan secara mandiri untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan eksponen dan bentuk akar. Nah, nantikan kembali video next, kakak akan kembali menjelaskan materi terkait dengan logaritma. Karena memang ini bagian tidak terpisahkan ya. Ada eksponen, kemudian ada bentuk akar, dan ada logaritma. Di mana tiga hal ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena ini menjadi materi fondasi atau materi dasar yang harus adik-adik kuasai. Semoga apa yang kakak ajarkan pada hari ini bisa dipahami, kemudian bisa bermanfaat untuk adik-adik semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.